Sudah bisa dilihat presentasi saya? Ya, sudah terlihat, Bapak. Baik, jadi di sini saya kasih judul Fundamental of Corrosion and Corrosion Engineer ya. Jadi outline dari presentasi ini, kenapa dia nggak mau jalan? Baik, outline dari presentasi ini terdiri dari yang pertama adalah basic corrosion ya. Jadi nanti saya akan menyampaikan yang basic-basicnya aja. Silakan untuk lebih dalam, saya yakin di kampus itu lebih up to date ya ilmunya ya. Nanti bisa disampaikan oleh bapak-bapak atau ibu dosennya. Kemudian tentang corrosion engineering, mungkin juga ini ada hubungannya dengan corrosion management. Seperti apa sih corrosion management itu? Selanjutnya adalah tentang corrosion engineer sendiri ya. Kalau di sini kan saya yakin mungkin dari sebagian teman-teman ini bercita-cita menjadi corrosion engineer ya. Jadi mungkin perlu sedikit tahu apa itu requirement untuk menjadi seorang corrosion engineer. Kemudian apalagi namanya challenge-nya apa sih ketika sudah bekerja di industri dan lain sebagainya. Yang terakhir saya coba menyampaikan contoh-contoh pekerjaan dari seorang corrosion engineer ya, khususnya yang saya alami sendiri. Jadi di sini saya kasih judul semacam kayak case study seperti itu. Saya yakin teman-teman udah tahu lah ya apa itu corrosion. Jadi corrosion itu merupakan major problem ya pada dunia chemical processing, kemudian di mining ya, pertambangan, di oil and gas industry, di naval structure, dan bahkan di civil construction. Jadi nggak aneh sekarang kalau kita lihat mungkin pernah baca tesis atau disertasi mengenai korosi ya, tapi fakultasnya mungkin dari Fakultas Teknik Sipil seperti itu. Dan dari literatur yang ada, 56% dari kegagalan itu ya berhubungan dengan lingkungan yang bersifat korosif ya. Kalau dilihat dari pengertiannya sendiri, corrosion itu merupakan deterioration dari sebuah material ya, karena chemical atau electrochemical reaction dengan lingkungan sekitarnya. Corrosion itu bersifat natural ya, thermodynamically possible, kemudian kompleksnya prosesnya kompleks, kemudian terjadi dalam berbagai bentuk ya, kemudian dipengaruhi oleh numerous chemical, physical, electrochemical, mechanical, dan metallurgical variables. Kalau tadi mungkin di pembukaan udah melihat ya, corrosion itu merupakan terjadi secara alamiah ya. Jadi material yang memiliki energi state yang tinggi yang dibuat oleh manusia ya, dia akan secara harfiah ya akan kembali ke bentuk naturalnya yaitu ore ya. Dan seperti yang kita temui di alam ya. Seperti itu. Dan corrosion rate sendiri ya, laju korosi sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Mulai dari yang pertama adalah material dependent variable ya. Ini tergantung dari chemical composition, kemudian mechanical properties ya dan lain sebagainya. Kemudian juga dipengaruhi oleh variabel ya pembentukan surface film di metal tersebut ya. Ini akan mengakibatkan electrical resistance, kemudian thickness ya, komposisi ya, dan presence of defects dan lain sebagainya. Corrosive proses ini dia merupakan loss of material ya, dan bentuk dari kalau di sini disebut cavity ya. Cavity itu berbeda untuk tiap jenis dari korosi ya. Jadi setiap korosi itu punya bentuk yang berbeda-beda dan ini bisa membantu kita ya untuk mengidentifikasi mekanisme yang terjadi. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu, insya Allah di sini hadir ya salah seorang praktisi juga, Pak Menas Wibowo. Ini sudah sangat terkenal ya di dunia korosi. Silakan Pak Menas, nanti kalau ingin menambahkan materi ini saya persilahkan ya. Tadi Pak Menas izin untuk hadir ikut acara ini. Terima kasih Pak Martin. Nah itu ada. Baik, kita lanjutkan. Untuk diketahui bahwasanya air itu hadir ya di almost all media ya dalam bentuk yang berbeda-beda dan konsentrasi, dan most media itu dia mengandung jumlah ya impurities dan dissolved gas ya.
Contohnya di sini adalah acid gases ya, karbon dioksida dan juga mungkin hydrogen sulfide. Dia mix dengan hidrokarbon ya. Kemudian apa namanya, highly soluble in water, ini akan menyebabkan menurunkan pH-nya. Secara umum ya, corrosivity of water itu merupakan fungsi dari jumlah gas yang terkandung di dalam solution tersebut. Kemudian semua air dengan low pH itu cenderung korosif ya terhadap steel. Lower pH juga itu merepresentasikan higher acidity atau higher corrosiveness. Biasanya itu corrosion itu dia akan berlangsung ya sangat agresif di awal-awal ya. Tetapi kemungkinan dia akan apa namanya menurun ya lajunya ketika apa namanya surface film itu terbentuk pada metal surface ya. Yang contohnya aja yang kita tahu misalkan kasus pada carbon dioxide corrosion ya. Biasanya itu dia pada awal sangat tinggi sekali, namun ketika sudah terbentuk apa namanya iron carbonate film ya, itu biasanya laju korosinya akan turun. Nah, biasanya si iron carbonate film ini terbentuk pada temperatur kurang lebih 70 atau 80 derajat Celcius ya. Yang ini kita namakan sebagai scaling temperatur. Tapi ketika filmnya itu ter-remove ya oleh proses abrasi, nah si agresif corrosionnya itu akan tetap di area tersebut ya, dan ini akan mengakibatkan deep corrosion ataupun cracks ya. Ini tergantung dari lingkungan itu sendiri. Baik, ini adalah syarat terjadinya korosi untuk terjadi ya. Secara umum itu ada 4 syarat, yaitu adanya anodic reaction, kemudian adanya cathodic reaction ya. Anodik ini tergantung dari metalnya ya, anodic reaction-nya tergantung dari metalnya. Kalau cathodic reaction juga tergantung dari lingkungannya. Kemudian adanya elektron transfer ya, adanya elektron transfer, dan selanjutnya adanya elektrolit ya. Elektrolit sebagai media untuk elektron transfer tersebut. Ini adalah tadi di depan udah disinggung ya, ada 50 kurang lebih 56% ya. Jadi kalau di breakdown lagi, corrosion sendiri itu menyumbang sebesar 34%. Kemudian di sini ada stress corrosion cracking sebesar 22% ya. Stress corrosion cracking ini adalah bagian dari corrosion juga. Ini selanjutnya kalau kita perhatikan corrosion cost ya, makanya corrosion ini sangat penting sekali untuk dipelajari ya. Karena kalau kita lihat ini contohnya di US sendiri ya, ini kita lihat di kolom ini ada jenis industrinya ya, ada agriculture, ada industri, kemudian ada service ya, kemudian ini ada total ya, kita punya total ini, kemudian kita juga di sini punya total GDP. Secara singkat di kolom yang paling akhir ini kita bisa lihat bahwasannya cost dari corrosion itu terhadap GDP itu totalnya untuk di US ini sebesar 2,7%. Ya, kalau dilihat ya lumayan besar juga ya. Kemudian untuk negara lain juga bervariasi ya. Intinya di sini bahkan ada yang sampai paling besar itu kurang lebih sebesar berapa nih ya? 5% ya dari total GDP-nya. Kalau secara global cost dari corrosion itu kurang lebih sebesar 3% ya dari global GDP. Ini kalau global GDP-nya 73,5 apa nih triliun ya, triliun dolar ya. Untuk global corrosion cost itu sebesar 2,5 T. Ini beberapa accident ya, accident atau insiden nih yang terjadi akibat corrosion ya. Jadi dulu saya mungkin ini sayang juga ya sempat pernah ditanya apa bedanya accident dengan insiden ya. Itu ternyata kalau kita lihat di kamus ya sama-sama artinya ya semacam kecelakaan gitu ya secara singkatnya. Tapi mungkin kalau kita lebih perdalam lagi itu beda ya. Kalau insiden itu ya musibah yang terjadi meskipun kita sudah sudah mematuhi rambu-rambu yang ada lah ya. Contohnya kayak naik mobil gitu udah pakai sabuk pengaman gitu, tapi ketika kecelakaan masih luka-luka kita sebut itu mungkin sebagai insiden. Tapi kalau accident itu tadi naik mobil nggak pakai sabuk pengaman kemudian terluka parah. Kira-kira seperti itu. Ini beberapa contoh
corrosion accident yang terjadi yang sempat terrecord ya terakhir sampai dengan 2017. Ini sebagai gambaran aja betapa pentingnya korosi ini untuk kita, bukan kita cegah ya mungkin, tapi kita coba reduce ya efek dari korosi ini. Sedangkan ini adalah bentuk dari corrosion degradation ya. Nah, ini ada beberapa bentuk yang ditampilkan di sini. Yang pertama adalah general corrosion ya. Ini korosi yang sifatnya terjadi secara umum. Kemudian ada yang kedua adalah galvanik ya. Galvanic corrosion ini terjadi akibat beda potensial dari material ya, di mana yang aktif itu dia akan ya terkorosi ya. Kemudian ada intergranular, pitting, crevice, under stress sampai dengan gravitization. Ini juga contoh dari picture ya tentang tipe-tipe corrosion tadi ya. Ada galvanic, atmospheric, CUI, stress corrosion cracking, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita untuk mengurangi atau mengurangi dari corrosion itu tersebut? Ini ada 4 cara ya yang biasanya yang bisa kita lakukan ya. Yaitu yang pertama adalah pemilihan material. Jadi kalau kita lihat di gambar sebelumnya kan, jadi kalau kawat antar anode dan katoda itu diputus, maka arus korosi akan terputus juga ya. Oleh karenanya dibuat insulasi untuk mencegah terjadinya efek galvanik antara kedua logam. Hal ini berkaitan dengan pemilihan material ya. Jadi mungkin yang kita kenal dengan material selection. Yang kedua, jika salah satu dari logam dilapisi dengan lapisan yang kedap ya, maka arus listrik akan terganggu dan korosi terhambat ya. Oleh sebabnya salah satu logam dapat diberikan protective coating ya. Jadi ini bentuk yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jika arus dari luar diberikan kepada sel korosi dengan arah yang berlawanan, di mana besarnya sama atau lebih besar dari arus korosi, maka proses korosi akan terhambat atau berhenti. Ya, ini adalah dasar dari cathodic protection. Selanjutnya, jika elektrolit dihilangkan, ya nggak ada mediumnya gitu kita hilangkan, maka tidak ada transport dari ion ya. Oleh karenanya proses korosi akan berhenti. Jadi logam dijaga tetap dalam lingkungan yang kering. Hal ini berkaitan dengan penambahan inhibitor dalam mengurangi laju korosi. Jadi ini ada 4 metode yang bisa kita lakukan. Untuk corrosion control kita bisa melakukan desain ya, kemudian material selection, kemudian inhibitor atau diproteksi, dan coating. Jadi ada kalau di sini ada 5 hal yang dapat kita lakukan untuk mengkontrol korosi. Ini tidak akan saya jabarkan satu-satu ya, karena setiap setiap metode kontrol di sini kalau dijabarkan akan sangat bisa panjang lebar ya. Dan terus terang saya juga tidak menguasai dari semua hal ini ya. Kalau di Corrosion Engineer Indonesia itu saya lihat itu sudah ada ahlinya ya. Ada yang ahlinya di coating ya. Maka Bapak itu akan membahas coating ya, dan ilmunya itu sangat dalam sekali. Ada yang ahlinya mungkin di chemical, di corrosion inhibitor dan lain sebagainya. Cuman secara umum ini yang dapat kita lakukan untuk melakukan kontrol terhadap korosi. Baik, mungkin saya akan menyinggung sedikit tentang material selection. Jadi material selection merupakan salah satu metode ya yang dapat kita lakukan untuk mengontrol korosi. Yang harus diperhatikan ketika melakukan material selection, yang pertama itu adalah tentang mechanical dan physical properties-nya dari material tersebut. Kita harus memperhatikan strength, kemudian toughness, ductility, hardness, dan lain sebagainya ya dari material tersebut. Apakah dia atau material tersebut comply ya dengan applicable design code ya yang akan kita gunakan. Kemudian dari sisi corrosion resistance-nya sendiri ya. Jadi ini beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Pertama mulai dari corrosion ya, baik itu internal maupun eksternal, kemudian dari sisi erosionnya, stress corrosion cracking, kemudian operating condition, dan lain sebagainya. Kemudian nggak kalah pentingnya adalah fabricability-nya ya, bagaimana si material tersebut dapat kita bentuk ya.
Contohnya work ability-nya, kemudian form ability-nya, dan machine ability-nya. Yang terakhir adalah mengenai cost dan availability dari si material tersebut. Tapi sebelum kita memilih material yang katakan high grade lah ya, atau yang tingkatannya lebih baik ya, rule of thumb-nya biasanya kita akan pilih si carbon steel dulu ya sebagai pilihan utama ya. Cuma nanti kita akan kaji ya carbon steel ini apakah memungkinkan lah ya, memungkinkan dipakai pada suatu lingkungan tertentu. Kalau memang dari hasil studi kita tidak memungkinkan, maka kita akan memilih material lain ya yang katakan grade-nya bisa dikatakan lebih tinggi. Dan konsekuensinya pun mungkin harga di awalnya juga nanti akan semakin meningkat. Ini ada apalah ya, mungkin saku lah ya, kamus saku lah ya bagi kita ya, common corrosion forms dan material selection ya. Contohnya kalau untuk general atau uniform corrosion ini biasanya terjadi pada carbon steel lah ya. Kemudian material penggantinya bisa kita pilih yang ini ya. Ini contohnya aja ya. Kemudian misalkan stress corrosion cracking itu di media yang mengandung chloride ya, maka yang bisa terserang oleh SCC ini adalah material 316 atau 316L. Sementara material lain yang dapat kita gunakan adalah yang ini. Ini merupakan kamus berjalan bagi kita lah ya. Ini sangat basic sekali, bisa jadi petunjuk di awal bagi kita. Baik, selanjutnya kita berbicara tentang corrosion engineering. Jadi ada 3 komponen di dalam corrosion engineering. Yang pertama desain, kemudian material selection, yang ketiga adalah mengkontrol dari environment tersebut. Di sini saya akan lompat lagi ke manajemen ya. Jadi dari sisi manajemen, kalau yang saya baca itu ada 2 lah ya manajemen view itu. Pertama adalah yang sifatnya masih kolot lah ya, kolot. Yang kedua yang sudah modern. Jadi kalau yang kolot ini seperti apa sih? Kolot ini mereka berpikirnya ketika ada masalah korosi ya, maka root cause-nya itu mereka sudah pasti menuju ke corrosion engineering related dan solusinya juga corrosion engineering related. Kemudian padahal non corrosion engineering factor itu juga memainkan peranan yang penting ya dalam menyelesaikan masalah korosi ya. Jadi corrosion management ini penting sekali ya untuk mencegah dan mengkontrol korosi. Nah, kalau yang modern lah ya, modern management view itu corrosion itu bukan berarti hanya related terhadap corrosion engineering base ya, tetapi juga mengconsider non corrosion engineering base factor. Contohnya non corrosion engineering factor itu adalah komunikasi ya, kompetensi, prosedur, strategis, kemudian team structure dan plan integrity window. Jadi yang modern ini sudah memperhatikan yang non corrosion engineering factor ini. Nah, corrosion management itu apa sih? Jadi corrosion management itu merupakan sebuah proses ya. Yang pertama adalah mereview required integrity management measures, kemudian memonitor ya secara regular performance-nya, kemudian mengakses ya effectiveness-nya setelah dilakukan. Ini tentang corrosion management proses ya. Ini di sini akan ada contohnya adalah mengenai corrosion inhibitor injection. Jadi kalau secara integrity review proses, jadi kita harus mereview ya semua parameter yang mempengaruhi ya dari efisiensi si corrosion injection tersebut. Yang pertama bisa jadi dari lokasinya ya, kemudian dari konsentrasinya, kemudian dari tipe chemical yang akan kita inject ya. Selanjutnya kita juga harus mencari tahu ya chemical compatibility. Apabila selain corrosion corrosion inhibitor, kita pun menginjek chemical lain di dalam sistem tersebut. Apakah 2 chemical yang saya injek ini akan saling meniadakan, misalkan seperti itu. Apakah akan ada pengaruhnya atau tidak ya, seperti itu. Kemudian order. Jadi yang mana dulu nih yang saya injek? Misalkan yang corrosion inhibitor dulu,
Atau misalkan kalau ada oksigen scavenger, yang oksigen scavenger dulu ya. Kita harus tahu nih, harus bisa kita tentukan. Selanjutnya adalah flow rate-nya dari sistem tersebut, temperatur dari sistem tersebut, dan lain sebagainya. Ini kita yang harus kita proses ketika mereview dari integrity si corrosion inhibitor. Selanjutnya setelah kita melakukan injeksi ya corrosion inhibitor, maka kita harus memonitor prosesnya. Jadi kita harus tahu monitor inhibited corrosion rate berapa. Jadi sebelum kita kasih corrosion inhibitor, kemudian sebelum kita injek corrosion inhibitor, kita harus tahu corrosion rate berapa. Kemudian setelah diinjek corrosion rate berapa. Dari situ kita bisa mengakses ya seberapa efektif corrosion inhibitor yang kita berikan. Ya, jadi kalau misalkan hasilnya inhibited corrosion rate-nya itu sama atau lebih kecil dari uninhibited corrosion rate, maka bagus ya. Tetapi jika tidak, maka kita harus balik ke proses awal lagi. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih keuntungan bagi kita untuk menerapkan corrosion management ya? Jadi dengan menerapkan corrosion management konsep ini, kita akan mendapatkan better understanding dari sistem, kemudian operasional dan proses parameter dan corrosion problem. Hal ini juga akan menghasilkan better inspection ya. Kemudian corrosion rate monitoring dan sampling sistemnya akan lebih efisien. Dengan kita juga able mengidentifikasi existing dan future deterioration mechanism, ini akan menghasilkan solusi ya untuk mencegah hal-hal tersebut. Kemudian bisa mengurangi laju corrosion, kemudian bisa mengincrease asset uptime, kemudian ini juga bisa mengextend asset lifespan. Misalkan kalau kita pengen desainnya 30 tahun ya, ini dapat kita perpanjang sampai dengan 40 tahun. Ini maaf, waktu yang diberikan ke saya sampai jam berapa ya? Kemudian juga dapat meningkatkan safety ya dan environment protection ya dengan RBA. Ini corrosion manajemennya ya dan inspeksinya itu akan menjadi risk based ya. Jadi dengan risk based inspection ini keuntungannya adalah memiliki greater capability untuk menemukan corrosion failure sebelum terjadi. Cost benefit, jadi setiap failure atau leaks itu related dengan cost ya, karena berhubungan dengan repair, maintenance, labor dan lain sebagainya. Ini beberapa hal keunggulan ya apabila kita bisa menerapkan corrosion management ya di dalam lingkungan kerja kita. Baik, selanjutnya saya akan lompat ya ke corrosion engineer. Ya, mungkin ini yang ditunggu-tunggu juga ya. Jadi mungkin sedikit info aja di oil and gas industry itu menurut saya ada 3 tipe jenis perusahaan ya. Yang pertama itu adalah operator. Operator itu ya perusahaan minyak itu sendiri lah ya. Contohnya misalkan Pertamina gitu kan, BP ya, kemudian apalagi ExxonMobil dan lain sebagainya lah ya. Itu kita sebut sebagai operator. Kemudian ada yang bergerak di bidang engineering atau konsultan ya. Contoh perusahaannya, contohnya ya di tempat saya bekerja, Ocean Ring, ada Wood Group, ada apa lagi ya? Ada banyak lah pokoknya ya dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada yang sifatnya di construction. Construction itu mereka yang akan melaksanakan pekerjaan ya. Jadi ada tiga jenis industri di oil and gas. Setiap jenis tersebut ya ketika kita bekerja di sana memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Cuman terus terang yang menjadi idaman semua orang adalah bekerja di operator lah ya. Operator si oil and gas ya seperti itu. Itu yang masih banyak menjadi primadona bagi semua engineer untuk bisa bekerja di tempat tersebut. Ini adalah salah satu contoh ya dari iklan corrosion engineer yang diperlukan ya. Ini kalau kita lihat sebelah kirinya ini role yang diharapkan dari seorang corrosion engineer. Kemudian di sini sebelah kanannya itu skill atau kualifikasi yang diharapkan oleh dari corrosion engineer tersebut.
Jadi kalau kita lihat ini nanti role-nya memang banyak sekali ya, dan di dalam pekerjaan seperti tadi ya, komunikasi juga memegang peranan yang sangat penting ya. Komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi, mungkin ketika Bapak Ibu bekerja di company itu berkomunikasi dengan konsultannya, berkomunikasi dengan kontraktornya ya, sehingga pekerjaan yang sudah direncanakan itu bisa dieksekut successfully seperti itu. Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari seorang corrosion engineer ya? Ini kalau menurut saya versi lengkapnya ya, ini mungkin ada berapa nih yang diharapkan nih? Ada sampai 10 lah ya, sampai 10. Tapi mungkin kalau untuk level fresh graduate, semakin banyak knowledge di dalam ilmu korosi itu akan semakin lebih baik. Kemudian kalau ada kesempatan dan ada biaya, silakan mengikuti sertifikasi ya, seperti itu. Terus terang, ini dari 10 hal ini juga memang perlu waktu ya untuk kita menguasainya ya. Karena ya seperti tadi ya, kita ini hidup terus belajar ya, menambah ilmu, sehingga jangan khawatir kalau misalkan, waduh saya kok kayaknya dari 10 itu cuma bisa misalkan 1 atau 2, itu nggak jadi masalah. Yang penting menurut saya kemauan dari kita untuk terus belajar. Jadi yang pertama adalah jelas lah ya, corrosion engineer harus tahu knowledge of corrosion ya. Bagaimana nature dan mekanisme dari corrosion-nya, kemudian bagaimana cara mendiagnosis corrosion tersebut. Kemudian kita juga harus tahu ya knowledge of corrosion resistant characteristic of materials. Mungkin ini terutama ada hubungannya dengan pekerjaan nanti material selection ya. Kemudian knowledge of corrosive characteristic dari chemicals. Ini juga at least kita sebagai corrosion engineer harus tahu. Kemudian information on physical and mechanical properties dari material, kemudian information and availability and cost ya. Ini nomor 4 sama nomor 5 juga. Ini saya yakin ini ada hubungannya dengan material selection ya. Fabrication teknik ini juga kalau bisa tahu itu bagus. Kemudian knowledge of special requirement of what is being produced. Kemudian proficiency in planning, executing, and interpreting test program ya. Ini kalau yang di nomor 8 ini familiar with test several types of corrosion test. Ini juga menjadi nilai plus lah ya bagi teman-teman untuk bisa menjadi seorang corrosion engineer. Jadi misalkan tahu lah ya, misalkan untuk tes mencari corrosion rate itu apa aja gitu kan. Kemudian untuk sound service test itu bagaimana seperti itu dan lain sebagainya. Yang nomor 9, nomor 10 ini adalah tambahan ya, extra plus. Kalau kita tadi ya, komunikasi itu penting. Komunikasi dengan sesama engineer itu sangat penting sekali. Yang terakhir adalah common sense ya, common sense kita sebagai seorang engineer. Nah, ketika kita sudah menjadi corrosion engineer, tentu kita memiliki challenge ya. Jadi kita diharapkan oleh manajemen kita itu untuk mampu lah ya mendetek plant corrosion before it cause excessive damage ya, sebelum ada kerusakan yang sangat besar ya. Jadi sudah harus bisa kita detect. Kemudian kita juga diharapkan ya mampu mengurangi operational risk sementara kita tingkatkan semacam production-nya seperti itu. Kemudian mengimprove reliability program and engineering and design process. Selanjutnya adalah mengoptimize proses ya dengan memperhatikan perubahan di corrosion-nya. Jadi biasanya kalau production-nya meningkat kan mereka ingin optimisasi gitu kan. Kita harus bisa kira-kira nih nanti corrosion-nya mekanismenya gimana nih, berubahkah atau tidak ya. Atau rate-nya gimana nih, menjadi lebih cepat atau tidak. Kalau lebih cepat maka apa yang harus kita lakukan seperti itu. Kemudian ensure asset integrity and maintain operational excellence. Jadi kalau kata teman-teman yang lain itu ketika tidak ada problem ya corrosion engineer itu tidak dicari ya oleh manajemennya. Tapi ketika ada masalah biasanya corrosion engineer orang yang pertama yang dicari oleh manajemen. Kita sampai ada istilah seperti itu. Ini contoh studi kasus ya, contoh pekerjaan yang pernah saya lakukan ya, salah satu pekerjaan corrosion engineer yaitu membuat
apa namanya corrosion risk assessment. Ini kebetulan unitnya adalah mercury removal unit. Jadi kita di sini membuat corrosion loop-nya dulu, kemudian apalah ya, intinya kita mengakses ya corrosion risk-nya dari si sistem tersebut ya. Ini adalah salah satu tabel kesimpulannya aja, jadi kita harus bisa membuat ini sebagai corrosion engineer. Selanjutnya ini kita membuat corrosion loop lah ya. Jadi kita harus tahu damage mekanismenya, kemudian kita membuat corrosion loop-nya di dalam PNID. Ini biasanya nanti kalau teman-teman bergerak di bidang RBI, maka yang harus pertama kali dilakukan salah satunya adalah membuat corrosion loop di atas PNID. Corrosion loop itu nanti dibuat berdasarkan damage mekanismenya, seperti itu. Ini juga ada kasus ya yang pernah, jadi waktu itu ada seorang klien memberi kabar bahwa pipanya itu ada kebocoran gitu kan, cuman datanya itu sangat limited ya, kalau saya nggak salah datanya apa ya, pokoknya terbatas sekali lah ya yang mereka punya, cuman kita disuruh diminta kira-kira pipa ini bisa bertahan berapa tahun lagi ya. Padahal pipa ini juga baru gitu, baru dipakai ya di dasar laut. Jadinya waktu itu ini pekerjaannya rada tricky karena keterbatasan data, namun kita dituntut untuk bisa memberikan solusi. Tetapi waktu itu saya ingat sekali principal engineer-nya ya, Dr. Adam Darwin waktu itu dari Australia. Beliau bilang kita karena ketidakpastian ini tinggi sekali, nggak boleh menggaransi, katakan misalkan oh ini bisa dipakai 10 tahun lagi gitu loh. Jangan seperti itu, karena nanti ketika fail sebelum 10 tahun kita bisa istilahnya di-blame oleh mereka gitu loh. Bagaimana sih kok hitungannya nggak valid dan lain sebagainya. Jadi silakan aja, ini juga waktu itu saya tulis ya di paper ya, di conference atau jurnal, saya lupa. Ini linknya kalau mau dibaca-baca silakan aja. Cuman dari apa namanya, ini dia, ini informasi yang diberikan kepada kita lah ya, informasi yang kita terima hanya sebatas ini. Kemudian apa namanya, hasil saran yang kita berikan, akhirnya kita membagi estimated corrosion rate-nya itu menjadi 3 kasus lah ya, ada best case, kemudian ada best or expected case, kemudian ada worst case-nya dengan data yang terbatas tersebut. Selanjutnya kita serahkan kepada mereka ya untuk ya bisa lah ya mengakses sendiri kira-kira mana yang akan mereka ambil dari beberapa hal yang sudah kita ajukan ini. Saya pikir itu aja dari saya untuk materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, saya persilakan. Atau mungkin kalau Pak Menas masih di sini nanti juga ingin membantu memberikan pandangannya, saya persilakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC-nya. Baik, terima kasih banyak Pak Martin atas materinya yang cukup jelas ya. Jadi seperti yang dikatakan, yang sudah dijelaskan Pak Martin tentang korosi, corrosion management, sampai corrosion engineering, mungkin dari teman-teman peserta nih, ada yang ingin bertanya nggak? Kalau ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung raise hand dan bisa langsung menyalakan mic-nya dan langsung memberikan pertanyaannya. Atau kalian juga bisa bertanya lewat room chat di Zoom ini gitu. Oke, ini pertanyaan pertama mungkin dari peserta _MN Fauzi, silahkan. Baik, apakah sudah terdengar? Ya, terdengar Mas. Ya, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan kamera karena kamera saya sedang bermasalah. Ya, nggak apa-apa Mas. Saya mau tanya, tadi kan disebutkan kalau ada waktu dan uang mungkin bisa mengambil beberapa sertifikasi. Nah, sertifikasi apa yang paling banyak dibutuhkan biasanya untuk corrosion engineer? Terima kasih. Kalau ditanya yang paling banyak dibutuhkan, ya yang pertama mungkin jenis sertifikasinya dulu ya. Misalkan kan dari NES itu kan ada macam-macam lah ya, ada katodik proteksi, sertifikasi. Saya yakin pekerjaannya juga banyak, itu katodik proteksi. Kemudian juga yang mensyaratkan mungkin sertifikasi level 2 gitu kan, itu juga banyak.
Ada juga yang mengisyaratkan coating gitu kan untuk jadi coating inspektor atau bahkan corrosion internal gitu loh. Kalau ditanya yang paling banyak yang mana ya, saya sendiri belum bisa menyarankan mana yang diambil. Cuman kira-kira yang mungkin kalau saya boleh mengasih pandangan lah ya, kalau katodik proteksi itu insya Allah ya masih akan dipakai gitu loh. Tapi kalau datanya mana yang paling banyak, saya sendiri belum punya data seperti itu. Jadi mungkin bisa diambil dari yang level nasional dulu, kemudian ke level yang internasional. Karena untuk level internasional ini ya biayanya ya lumayan gitu loh Mas. Seperti itu. Oh, baik, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin yang ingin bertanya bisa raise hand teman-teman, atau bisa nulis di chat Zoom aja. Nanti kita bacakan pertanyaannya. Oh ya, oke. Ini karena belum ada pertanyaan, mungkin dari saya boleh bertanya. Oh, bentar. Ini sudah ada pertanyaan, Pak. Apakah Pak Martin masih berada di Zoom ini ya? Masih Mbak? Baik, Pak. Jadi pertanyaan ini dari chat Zoom. Izin tanya, sepengetahuan Bapak dalam konstruksi bangunan lepas pantai, khususnya konstruksi beton bertulang, bagaimana solusinya pada elemen yang terkena korosi, kecuali di coating? Wah, ini pertanyaannya berat juga nih. Saya sendiri terus terang kalau untuk beton bertulang ya, saya belum punya pengalaman di sana ya. Cuman untuk halnya seperti di JT ya, di JT itu seingat saya juga selain coating maka akan diaplikasikan katodik proteksi seperti itu. Baik, kepada peserta underscore Febra, mungkin apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari peserta underscore Naufal. Selamat siang, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Sebelumnya mohon maaf, belum bisa menyalakan kamera, tidak apa-apa. Perkenalkan, saya Safi, mahasiswa teknik perkapalan, izin bertanya, dalam dunia perkapalan, terutama bisnis reparasi kapal, erat hubungannya dengan korosi ini. Bagaimana cara menentukan corrosion rate pada pelat baja sehingga dapat ditentukan lifetime dari pelat baja sampai dengan safety factor yang ditentukan. Selanjutnya, apabila di kondisi lapangan terdapat kapal di bagian lambung bawah garis air yang memiliki tebal pelat hampir mendekati safety factor, akan tetapi owner kapal tidak ingin dilakukan untuk replating, dari segi corrosion engineering, bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut selain dilakukannya replating, dan dari segi biaya tidak terlalu mahal. Sekian, terima kasih. Apakah pertanyaannya sudah jelas, Pak? Ya, saya coba kalau saya tangkap ini ada dua pertanyaan ya. Jadi ini juga tentang kapal ya, bagaimana hubungannya menentukan corrosion rate pada plat baja ya, sehingga dapat ditentukan lifetime. Jadi mungkin saya kasih gambaran secara umum aja. Biasanya kalau untuk menentukan lifetime itu ada dua hal yang bisa kita lakukan ya.
Yang pertama adalah dengan cara mengukur corrosion rate-nya ya, mengukur corrosion rate-nya, kemudian ketebalan atau thickness plat yang ada. Ini biasanya bisa dilakukan dengan UT ya. UT itu bisa kita lakukan secara spot atau secara scan. Jadi tergantung dari jenis korosi yang ada ya. Kalau korosinya bersifat general, maka kita bisa lakukan secara spot. Tapi kalau korosinya bersifat lokal, maka kita bisa lakukan UT-nya secara scan. Selanjutnya dari situ kan kita akan mendapatkan thickness dari plat tersebut kan. Jadi misalkan setelah tebal awalnya misalkan 5 mili gitu kan. Kemudian setelah 10 tahun kita ukur thickness-nya menjadi misalkan berapa mili, 4 mili gitu kan. Dari situ kita bisa mengukur corrosion rate-nya ya. Kemudian kita juga bisa tahu minimum thickness dari struktur atau equipment tersebut yang diizinkan berapa ya. Jadi dari situ kita bisa tahu tadi corrosion rate-nya berapa, kemudian minimumnya berapa, ini bisa tercapai dalam berapa tahun lagi. Atau kalau untuk pressurized system kita bisa melakukan yang namanya remaining life assessment. Ini mohon maaf saya mungkin tidak berhubungan langsung dengan kapal ya, karena terus terang saya juga nggak punya pengalaman di perkapalan, jadi nanti kalau saya jawab langsung ke sana saya khawatir salah. Jadi ini secara umum aja, mungkin nanti bisa dihubung-hubungkan ya ke sana. Atau bisa juga kita mengkalkulasi remaining life assessment ya. Itu untuk pipeline sendiri ada standarnya, seingat saya itu ASME B31G ya, atau API 579 ya kalau saya nggak salah, untuk pengukuran remaining life assessment. Jadi dari situ nanti kita bisa mengetahui allowable pressure yang diizinkan ya untuk beroperasi pada pressurized system tersebut. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua. Hampir mendekati safety factor, akan tetapi owner kapal tidak ingin untuk dilakukan replating. Dari segi corrosion engineering, bagaimana cara masalah tersebut selain dilakukannya replating, dan dari segi biaya tidak terlalu mahal. Wah, ini sulit juga nih. Ini kalau menurut saya ya ketika sudah ada analisis, kemudian memang sudah ada perhitungan kita dan memang harus dilakukan semacam replating ya, mau nggak mau ya memang kalau menurut saya sih harus dilakukan lah ya. Dan ini tantangan bagi kita untuk meyakinkan si owner dari kapal tersebut. Jadi jangan sampai karena mungkin ingin menghemat kos, tapi nanti akhirnya mengakibatkan korban jiwa seperti itu. Kira-kira itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin saya kembalikan ke peserta _Safi. Bagaimana? Apakah sudah menjawab? Sepertinya sudah menjawab ya, karena belum ada balasan. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari peserta _Saka. Izin tanya Pak, kalau di dunia oil dan gas, biasanya pressure vessel terutama cooler, biasanya jenis korosi yang sering Bapak temukan apa ya Pak? Terima kasih. Cooler ya, sebentar ya. Jadi gini Mas, untuk jenis korosi itu lagi-lagi itu bergantung dengan environment-nya ya, tergantung dengan plan-nya, dia jenis fluidnya juga apa, baru kita bisa menentukan jenis korosi yang terjadi pada cooler tersebut. Mungkin Pak Menas ini juga banyak pengalamannya. Pak Menas, apakah ada di sini Pak Menas? Mungkin bisa sharing-sharing nih tentang cooler. Kalau masih ada di sini. Halo Pak. Ya, silakan Pak Menas. Untuk cooler, maksudnya mungkin kalau untuk internal mungkin biasanya ya ada CO2 corrosion ya, karena dari ada water fase yang terkondensasi dengan biasanya ada kandungan CO2 dan kadang-kadang H2S. Kalau internalnya mungkin di situ, organic acid jarang kayaknya. Dan kalau dari eksternalnya ya mungkin tergantung seperti Pak Martin bilang, untuk eksternalnya tergantung di mana
apa di offshore, di onshore, di platform. Tapi ya biasanya atmospheric corrosion sih yang karena kan biasanya cooler pasti nggak di-insulate dan nggak di-burette, jadi ya akan dilindunginya ya biasanya dengan apa aluminium fins atau coating gitu. Mungkin demikian dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Menas atas informasinya. Ya, jadi itulah jenis korosi yang terjadi pada cooler lah ya. Terima kasih banyak Baik. Pak Menas. Terima kasih kepada Pak Menas atas jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari peserta _Arta Dwi Lingga. Izin bertanya Pak, mohon maaf bertanya di kolom chat, apakah RBI juga termasuk corrosion management? Kalau menurut saya, ya. Jadi kita memanage corrosion ya. Jadi RBI itu kan risk based inspection ya. Jadi bagaimana kita menginspek equipment atau pressurized equipment itu berdasarkan risk-nya. Jadi saya pikir ini ya termasuk corrosion management. Dan saat ini RBI ya di dunia oil and gas, bukan saat ini ya, udah beberapa tahun belakangan ini sedang banyak yang mengaplikasikan RBI ya untuk sebagai program inspection-nya. Sebelumnya mungkin time base ya, atau inspeksi jenis lain yang dilakukan. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Aris Firmansyah. Izin bertanya, untuk penanganan CUI selain menggunakan rock wool, biasanya bisa dengan menggunakan apa lagi? Jadi untuk CUI, pengetahuan saya hal utama yang dilakukan adalah coating dulu ya. Jadi pipa itu di coating dulu, kemudian baru kan dibungkus lah ya oleh insulasinya. Nah ini akan menjadi masalah ya, akan menyebabkan CUI ketika si coatingnya tersebut kayak rusak gitulah ya. Nah karena rusak itu nanti akan menyebabkan korosi yang bersifat lokal. Jadi rock wool ini justru bukan untuk mencegah CUI-nya ya. Tapi kan rock wool ini memang digunakan sebagai bahan insulasinya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin kita tunggu pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari peserta _Abdurrazak. Apakah pengaplikasian injection corrosion inhibitor pada pipeline oil dan gas tanpa melakukan pigging secara berkala dapat menjaga lifetime pipa tersebut? Wah, ini berat juga nih pertanyaannya. Jadi baik, kalau pigging itu sendiri itu kan ada yang bersifatnya membersihkan lah ya, ada yang membersihkan, kemudian ada yang sifatnya kita mengambil data dari thickness di pipa tersebut, pipeline tersebut lah ya. Jadi kalau di sini tanpa inhibitor, tanpa pigging, apakah dapat menjaga lifetime pipa tersebut? Kalau mungkin saran saya sih pigging itu tetap dilakukan lah ya, karena salah satu tujuannya tadi untuk cleaning proses ya, juga kita untuk mengambil data thickness dari si pipeline tersebut. Sebenarnya ya bisa-bisa aja lah ya, tapi bagaimana kita mengassure bahwasannya si pipa kita ini tidak ada masalah tanpa pengambilan data tersebut. Meskipun kita bisa juga mengambil melalui wet loss gitu kan, tapi itu tidak menggambarkan secara utuh kondisi dari si pipa kita, si pipeline kita, maaf. Baik, pertanyaan selanjutnya dari peserta _Saka Utama lagi, melanjutkan pertanyaan tentang RBI. Perbedaan RBI dan FFS1 menurut Bapak apa ya? Ya, begitu Pak pertanyaannya Pak. Itu tanyanya berat-berat ya. Baik, jadi kalau RBI itu adalah sebuah metode lah ya bagi kita untuk menginspek berdasarkan risiko dari si equipment tersebut. Contohnya gini, ketika kita punya pipa air gitu kan, pipa yang isinya air dengan pipa yang isinya gas, maka risknya itu kan pasti akan tingginya yang gas ya, kalau misalkan bocor dan lain sebagainya.
Makanya si pipa gas ya mungkin karena risknya tinggi tadi, maka interval atau frekuensi menginspeknya akan semakin sering dibandingkan dengan pipa-pipa tersebut. Sementara kalau FFS satu ini mungkin ini ya, fitness for service level 1 ya. Jadi FFS 1 ini kita mengukur lah ya, mengukur apakah si pipa ini masih aman digunakan ya, pada tekanan berapa seperti itu. Dan dari situ juga kita bisa menghitung remaining life assessment dari si pipa tersebut. Sepengetahuan saya seperti itu. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau RBI ini kita menentukan, pertama kita menentukan risikonya, dari situ kita dapat seberapa banyak si equipment atau pipeline ini atau piping ini kita akan sering periksa ya. Kemudian metodenya seperti apa gitu kan. Kemudian nanti mengontrolnya seperti apa. Nah, risiko ini bisa kita dapat dari POF-nya ya, probability of failure-nya, kemudian juga dari konsekuensinya. Dan ini pun bisa kita ketahui yang pertama dengan cara membuat damage mechanism dari si pipa tersebut. Tapi kalau FFS ini ya ini hanya hitung-hitungan lah ya, hitung-hitungan dari mungkin dari thickness-nya, dari pressure-nya dan lain sebagainya. Tergantung standar apa yang kita gunakan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas atas jawabannya. Mungkin karena belum ada yang nanya lagi, mungkin dari saya ada pertanyaan nih Pak. Tapi ini udah ada pertanyaan lagi sih. Tapi nggak apa-apa, dari saya dulu deh. Menurut Bapak, metode NDT apa yang cocok untuk menginspeksi CUI? CUI, NDT. Seingat saya juga ini menjadi masalah juga ya ketika kita punya CUI gitu kan. Karena ini kan terjadinya di dalam ya, di dalam insulasi, maka mau nggak mau kita harus mengkopek lah ya beberapa sampel. Waktu itu sih seingat saya di dalam diskusi itu yang menjadi masalah seberapa banyak lah ya insulasi yang harus kita buka ya. Yang dikhawatirkan itu sebenarnya ketika kita membuka tetapi ternyata di situ tidak terjadi CUI ya, maka akan membuat defect terhadap insulasi tersebut. Dan kalau merapikannya kembali itu tidak benar, justru itu akan memicu terjadinya korosi. Kalau tekniknya yang tepat itu ketika mungkin kita sudah buka, kita tahu di situ bahwa terjadi CUI, ya mungkin kita bisa gunakan misalkan UT seperti itu. Tapi saya terus terang masih belum tahu bagaimana misalkan dari segelondong pipeline yang utuh, yang masih CUI-nya rapih, kita tahu bahwa di situ ada terjadi CUI. Itu yang saya masih belum tahu deh bagaimana metode apa yang paling efektif. Mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman NDT nih ya, yang lebih paham lah ya tentang hal tersebut. Atau mungkin Pak Menas punya pengalaman juga di dalam plan-nya tentang CUI ini. Monggo Pak Menas mungkin mau menjawab. Oh, enggak, saya kayaknya ada satu dokumen dari, saya lagi cari ini linknya, ada satu dokumen dari UK yang ngasih overview tentang teknik-teknik yang bisa dipakai untuk inspeksi di CUI. Tapi ya seperti yang Pak Martin bilang, semua teknik itu ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Jadi nggak ada, sampai sekarang belum ada silver bullet buat CUI ini. Jadi dilema untuk CUI ini masih akan tetap ada sampai sekarang gitu. Nanti kalau misalnya saya nemu, saya mungkin post di link di chatnya ya. Iya, terima kasih Pak Menas. Baik, terima kasih Pak Menas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Jadi ini ada dari peserta _Febra terkait teori analisis dalam elemen yang terkena korosi dalam dunia konstruksi beton bertulang lepas pantai, besar resiko elemen tersebut terkena korosi. Kita ingin mengetahui perilaku elemen struktur buka kurung displacement, cracks, bond slip tersebut atas korosi yang terjadi. Barangkali Bapak punya pengalaman dalam analisis finite element method atau FEM terhadap reinforcement yang terkena korosi. Boleh Pak berbagi penjelasan mekanisme material ini terkorosi dan bagaimana pemodelan parameternya dalam analisis FEM
serta software FEM apa yang cocok untuk analisis ini? Cukup banyak ya Pak pertanyaannya, monggo dijawab satu-satu. Ini pertanyaannya banyak, jawabannya singkat, Mbak. Saya belum punya pengalaman untuk hal ini. Ini sepertinya korosi untuk beton bertulang ya, sepertinya siapa nih pesertanya ini dari teknik sipil kali ya. Saya terus terang belum punya pengalaman nih untuk konstruksi beton bertulang lepas pantai, kemudian melakukan finite element method. Jadi saya nggak bisa jawab untuk pertanyaannya. Mungkin bisa ditanyakan kepada ahlinya ya. Baik Pak, terima kasih Kalau atas di jawabannya. ya sama-sama di UTM itu ada seorang profesor ya, beliau ahli korosi untuk beton bertulang, namanya Profesor Muhammad Ismail ya. Cuman saya nggak tahu ya beliau masih bertugas atau tidak ya, karena sudah sangat sepuh sekali. Baik Pak, mungkin kita tunggu pertanyaan selanjutnya ya. Atau saya boleh nanya lagi nih Pak? Boleh, silakan. Jadi pertanyaan dari saya itu, fitness for service itu apa ya Pak? Kita ingin mengetahui ya sebuah piping atau pipeline atau pressurized equipment itu dia masih layak tidak digunakan pada tekanan tertentu. Kalau misalkan sudah tidak layak, maka tekanan tersebut ya bisa MAWP, bisa MAOP itu bisa kita turunkan. Gitu. Jadi kan selama pipeline atau pressurized equipment tersebut, efek ini mungkin bisa menyebabkan penurunan thickness ya. Nah dari situ kita hitung tuh kan, karena kan biasanya kan ketika beroperasi mereka punya allowable operating pressure ya sekian gitu. Nah setelah adanya defect ini, apakah masih bisa si pipeline tersebut kita gunakan dengan pressure tersebut? Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Kalau mau dokumennya nanti bisa saya share di sini ya, sama contoh-contoh tesis mungkin yang membahas tentang FFS. Jadi kalau FFS ini ada 3 level ya, level 1, level 2, level 3. Level 1 itu yang paling basic, sederhana. Semakin tinggi levelnya, maka data yang diperlukan juga semakin banyak ya. Semakin kompleks datanya, kemudian analisisnya juga semakin banyak. Kalau untuk level 3 itu biasanya sudah pakai FEM ya, finite element method. Baik, terima kasih Pak. Karena ini udah nggak ada yang nanya lagi dan karena waktu, oke, tinggal satu pertanyaan lagi mungkin dari peserta _ Bambang, silahkan. Selamat siang Pak Martin. Selamat siang Pak. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa on cam. Jadi saya ingin bertanya. Pengalaman saya pernah mengerjakan RBI Pak. Jadi pas saya kerja praktik, saya pengalaman punya kerja RBI. Nah itu di dalam RBI itu saya mengerjakan damage mechanism Pak. Nah itu menurut Bapak langkah-langkah apa sih untuk menentukan damage mechanism itu? Dari setahu saya damage mechanism itu API 571 ya Pak ya? Nah itu bagaimana Pak proses kita menentukan damage mechanism dari suatu equipment itu bagaimana Pak? Baik, yang pertama ketika saya menentukan damage mechanism, maka mau nggak mau saya harus memahami namanya PFD-nya dulu ya, proses flow diagram. Bagaimana sistem di plan tersebut bekerja ya. Kemudian dari situ saya juga harus tahu fluida apa yang bekerja pada sistem tersebut ya. Misalkan ada CO2-nya berapa persen, itu kan. Kemudian temperaturnya berapa, kemudian pressure-nya berapa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya juga dari situ harus tahu jenis material yang digunakan. Misalkan ada yang carbon steel, ya, ada yang stainless steel, ada yang duplek, dan lain sebagainya. Karena beda material, dia akan beda damage mechanism, seperti itu. Jadi kira-kira dari ketiga hal itu, nanti kita lihat PNID-nya gitu kan,
Jadi yang paling pertama, yang paling apa ya, kalau bisa dikatakan peta besarnya ya, peta besarnya itu kita lihat PFD dulu, kemudian PFD-nya itu kita apa namanya, bukan kita drawing, apa sih, kita markup ya, kita markup PFD-nya, kita tentukan damage mekanismenya dari hal-hal tadi ya. Kemudian setelah PFD-nya selesai, baru kita detailkan di dalam PNID-nya, seperti itu. Nanti kita detailkan di dalam PNID-nya, oh ternyata misalkan piping nomor sekian dia apa namanya, damage mekanismenya ini gitu kan. Pertama kita tentukan dulu corrosion loop-nya ya. Jadi kita buat dulu corrosion loop-nya, nanti kita kumpulkan nih di corrosion loop ini damage mekanismenya apa. Ketika damage mekanismenya udah berbeda, kita buat corrosion loop yang baru. Kira-kira seperti itu sih Mas. Jadi harus paham sistemnya dulu, kemudian fluidanya apa, kemudian operatingnya apa, materialnya apa. Ada lagi nggak ya? Mungkin itu dulu Mas jawaban dari saya. Oke Pak, berarti bisa ditangkap Pak, saya paham. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Mas. Baik, terima kasih. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini dari Aris Firmansyah. Agar bisa menjadi seorang corrosion engineering, agar bisa menjadi seorang corrosion engineer, hal apa yang pertama kali harus kita siapkan sebagai seorang fresh graduate? Yang jelas tadi ya, basic knowledge of corrosion itu udah pastilah minimal itu ya. Minimal itu, kemudian terus terang kalau kita hanya di bangku kuliah gitu kan, kita belum tahu nih seperti apa nih industri migas itu ya. Mungkin belum tahu besarnya platform itu seperti apa. Mungkin juga belum pernah melihat ya apa namanya equipment yang disebutkan di buku itu seperti apa. Jadi ketika kita basic knowledge-nya udah ada, saya sarankan kalau ada kesempatan ya terjun ke dunia industri langsung ya. Jadi bisa tahu di situ, nanti bisa belajar pelan-pelan ya. Kita juga apa namanya, jangan pernah lelah ya kalau saya bilang untuk belajar ya. Kita banyak diskusi, nanti insya Allah ya apa namanya knowledge kita ya, pengalaman kita akan bertambah. Sebenarnya itu aja. Cuman memang yang agak sulit ya saat ini ya mungkin kesempatan untuk bisa terjun ke industri tersebut. Ini yang apa ya, kesempatannya mungkin terbatas, dan ini juga kalau saya pikir udah ya setiap orang punya rezeki lah ya. Ketika ada rezeki ke sana silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan perlu diketahui juga corrosion engineer itu tidak terbatas ya di dunia oil and gas ya. Sekarang juga merambah meluas ya, bahkan sampai ke dunia medis juga ya. Medis juga belajar juga mereka corrosion engineer. Misalkan membuat apa implan pada tulang ya, gimana tidak terkorosi dan lain sebagainya. Jadi aplikasinya sangat luas gitu kan. Mungkin juga korosi ini bisa juga terjadi pada dunia industri EBT dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin kepada teman-teman peserta bisa dicek juga link yang sudah dikirim Pak Menas untuk tambahan-tambahan informasi atas pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak untuk sesi ini. Jadi dari peserta _Wildan, izin bertanya apa tantangan dan prediksi Bapak mengenai peluang sebagai corrosion engineer di oil dan gas. Apa perbedaannya peluang dan tantangan di masa lalu sebelum industri 4.0 dan sesudah industri 4.0? Baik, kalau di oil and gas ya, mungkin saat ini lah ya, saat ini tantangannya yang paling utama itu adalah kita memelihara misalkan platform ya atau plan yang sudah dibangun ya untuk bisa beroperasi sesuai dengan desain life-nya ya. Karena kalau sekarang ini untuk pembangunan plan baru mungkin ada tapi tidak banyak, tapi lebih banyak memaksimalkan plan yang sudah ada. Maka di sini adalah tantangannya ya sebagai seorang corrosion engineer. Kalau perbedaannya di masa lalu sebelum industri 4.0 dan sesudah industri 4.0, saya pikir sekarang ini sudah mulai juga ya di industri itu istilahnya apa namanya, kita menggunakan software lah ya yang sifatnya itu bisa apa ya, misalkan gini, misalkan ke lapangan mengukur gitu, kita bisa input datanya langsung seperti itu.
Ini kan berhubungannya dengan dunia IoT ya. Kalau mungkin zaman dulu kita ukur ke lapangan masih disimpan manual gitu kan, baru nanti kita masukkan ketika sampai di kantor. Tapi sekarang sudah ada beberapa vendor yang memperkenalkan ya software inspeksinya, kita ukur di lapangan, pada saat itu juga bisa kita input dan bisa diakses oleh siapa aja. Mungkin yang paling sederhana yang saya ketahui sekarang seperti itu. Barangkali dari teman-teman di sini yang punya pengalaman lain juga saya persilahkan lah ya untuk sharing-sharingnya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan tambahan, mungkin Bapak Martin bersedia untuk naruh kontak personnya di kolom chat biar teman-teman peserta guest lecture ini yang masih penasaran bisa nanya via kontak via chat ke Pak Martin nantinya. Ya, saya juga menginformasikan sebenarnya tapi karena WA group itu terbatas ya, banyak sekali diskusi menarik dari para ahli di Indonesia ya yang berkecimpung di dunia korosi. Kita punya WAC itu namanya Corrosion Engineer, atau di Telegramnya juga sebenarnya ada gitu loh. Kita juga punya Telegram di sana. Jadi silakan aja, mungkin kalau Telegram kan bisa menampung jumlah peserta lebih banyak ya. Silakan aja teman-teman yang mungkin mau join ke sana, dan di sana banyak sekali pembahasan-pembahasan dari para ahli korosi di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Martin atas jawabannya dan pemaparan materi serta jawaban-jawaban yang keren-keren banget, menjawab pertanyaan yang dari teman-teman peserta yang juga kalah keren juga pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin di sini aku mau ngingetin kepada teman-teman peserta untuk dapat mengisi link feedback dan post-test yang telah dikirimkan di chat Zoom oleh panitia untuk menandakan kehadiran kalian di guest lecture kali ini. Selanjutnya, kami dari panitia ada sedikit buah tangan nih untuk Pak Martin. Mungkin dari panitia yang bertugas bisa langsung aja. Nah, jadi ini ada buah tangan berupa plakat ya. Mungkin penyerahan secara simbolis bisa diambil fotonya bersama ketua panitia guest lecture kita kali ini. Terima kasih banyak. Ini dibagi dua dengan Pak Menas nih, Pak Menas. Ya mungkin bisa didokumentasi terlebih dahulu dengan Gilang sebagai ketua panitia. Mungkin Gilang ada sepatah dua patah kata, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Rani atas kesempatannya. Mungkin aku mau ngucapin terima kasih aja sih kepada Pak Fatah udah meluangkan waktunya buat ngasih materi yang sangat insightful gitu Pak dari buat kami gitu. Mungkin dengan sedikit cindera mata ini bisa menjaga hubungan baik kita buat dari Pak Martin dengan nasi ke depannya Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Baik, terima kasih Mas. Insya Allah saya kalau untuk teman-teman mahasiswa ya dimanapun, kalau saya sempat, insya Allah saya bersedia ya untuk men-share pengalaman saya. Nggak ada masalah gitu kan. Namanya apa ya, sesuai dengan kalau di ajaran Islam itu kan balighulani walau ayah ya. Sampaikan ilmu meskipun katakan hanya satu ayat ya. Mudah-mudahan aja sih dari saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya sebagai pengetahuan tentang dunia korosi. Dan saya yakin juga dari saya ini banyak sekali kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih saya juga kepada Pak Menas yang udah mau hadir di sini ya dan memberikan wawasannya juga di dalam guest lecture ini sehingga menjadi lebih menarik dan bervariasi. Baik, terima kasih kepada Pak Martin dan juga Pak Menas atas ilmunya pada siang sampai sore hari ini. Mungkin selanjutnya kita bisa foto bareng bersama peserta-peserta di sini. Jadi kepada seluruh peserta guest lecture, mungkin bisa menyalakan kameranya ya, agar kita bisa berfoto bersama. Mungkin kepada Pak Menas juga, silahkan Pak, monggo menyalakan kameranya dan berfoto bersama teman-teman guest lecture kali ini.